bersama Pak Gendon. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Masih bersama Pak Gendon. Oke guys, hari ini aku sama Pak Edi jalan-jalan mau lihat kebesaran Allah akan ciptaannya. Salah satu di antaranya adalah yang sering kita minum. Apa tuh? Apa Pak Edi yang sering kita minum? Air. Oke. Ini air apa Pak Edi? Air sumur. Air sumur akan kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari sumur ini berada di daerah mana Pak Edi? Harjamukti. Daerah Harjamukti, Padorenan. Iya betul. Ya. Oh. Ini aduh licin guys. Wah bahaya nih, licin. Wah, sampai hilang nih filmnya. Wah, ada pas kelapa. Bentar guys, licin guys. Jadi sengaja Pak Edi aku tinggal. Soalnya tuh karena kita biar nggak kena licin guys. Oh ya, kita kembali ke awal ya Pak Edi ya. Kita mau melihat apa Pak Edi? Sumur Bandung yang berada di kawasan Cimanggis. Begitu Pak Edi ya? Ya. Oke. Coba bisa cerita sedikit tentang air. Kalau orang sini bilangnya sumur gondang. Kalau orang sini bilangnya sumur gondang, terus Ya, itu tengah-tengah kampung. tengah-tengah kampung. Ada sumber mata air. Sumber mata air yang ada di sumur gondang itu. Iya, Kampung itu ya? kampung Pedurenan. Kampung Pedurenan. Yang Mbak Edi tahu sedikit tentang sumur gondang apa? Ya, itu udah air tengah kampung. Oh. Terus itu airnya bisa diminum ya Pak Edi ya? Iya, bisa diminum. Bisa diminum, bisa buat mandi. Iya. Oke. Ntar kita cerita lagi. Iya. Oke. Masih bersama Pak Gendon.
Jadi kalau di sini tuh guys, airnya tuh sejuk, bening, asri, kayak ngingetin di kampungku itu loh guys, yang di daerah Prengapus. Jadi kalau di sini tuh kayak pengen lama-lama di sini gitu loh. Adem banget soalnya, terus ada pohon gede-gedenya kayak pohon beringin gitu. Jadi suasananya kayak suasana di pedesaan. Airnya tuh bening, pakai banget. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama Pak Gendon. Beliau ini adalah akan menceritakan akan kebesaran Allah ciptaannya ini loh, sumur apa namanya Pak? Sumur Gondang. Sumur Gondang. Ya siap. Yang Bapak tahu tentang sumur ini apa Pak? Tentang sumur Gondang ini? Aku masih muda. Yang saya tahu kalau ini sih saya juga persisnya nggak tahu persis ya, cuma cerita dari mulut ke mulut, cerita dari orang tua yang lebih dulu itu ya kalau masalah ini tempat singgah, tempat persinggahan. Tempat persinggahan. Buat? Jadi tempat pertemuan antara orang-orang tua dulu tuh yang dari mana-mana. Artinya dari mana-mana tuh ada yang dari Banten, ada yang dari ya pokoknya tempat-tempat inilah orang-orang yang leluhur-leluhur dulu. Nah terus di sini tuh tempat pertemuan, tempat perkumpulan, tempat menyelesaikan masalah. Oh gitu. Tapi kalau dulu pernah nggak Pak buat mandi sekampung atau mandi rame-rame di sini? Kalau menurut Bapak masih muda dulu. Di sini memang tempat-tempat kayak gitu. Jadi dulu tuh karena dia butuh air ya diciptakanlah sumur, istilahnya kalau bahasa dulu tuh sumur kobak. Sumur kobak. Sumur kobak itu jadi cuma gali mata air yang nggak tahu apa yang ada mata airnya itu buat nyuci ya buat minum ya karena pakaiannya jauh kan zaman dulu kan jalan kaki. Iya artinya nyuci di situ mandi di situ gitu. Nah habis itu ya udah jadi sekarang ini jadilah sumur Gondang ini gitu. Oke. Kan sumur Gondang ini pasti sumur udah tua Pak ya. Pasti dari zaman Belanda, ada di zaman Jepang, udah ada kan ya? Iya. Karena tidak semua orang-orang itu punya sumur sendiri-sendiri guys. Pasti kan satu kampung itu biasanya sumur satu atau dua. Teknologi itu belum kayak sekarang. Punya pompa-pompa sendiri, koplek-koplek sendiri, alat heat pump. Nah, kata Bapak nih, sumur ini selain difungsikan buat mandi, apa lagi Pak? Ya dulu sih awalnya seperti itu aja. Jadi karena di sini tempat pertemuan jadi pada leluhur-leluhur dulu. Nah, jadi artinya di sini cuma untuk nyuci, untuk mandi, untuk misalnya habis itu dia ngobrol-ngobrol menyelesaikan masalah. Saya punya masalah seperti ini, saya punya masalah seperti ini karena dari daerah yang masing-masing berbeda. Akhirnya mau selesai mau nggak selesai, ya bubar. Waktunya jalan dia jalan lagi. Nanti besoknya ketemu lagi, datang lagi di sini. Jadi di sini cuma tempat singgah aja. Tapi ini sebenarnya sumurnya kan bisa buat minum ya Pak ya? Ya, kalau airnya sumurnya ini bisa buat minum, bahkan pernah di lab beberapa kali. Itu kadar mineralnya lebih tinggi daripada air. Masih bersama Pak Gendon. Guys, ini aku mau nanya sama Pak Maman. Saya. Pak Maman. Yang sampean ketahui tentang sumur Gondang aja ya? Boleh. Dari awal dari mana yang akan dipertanyakan? Ini Pak, tahu asal muasal sumur Gondang itu gimana sih kok tiba-tiba sudah terkenal ada keramatnya itu? Oh, iya. Kebetulan sumur Gondang ini kan sepengetahuan saya ini tempat yang dikaromahkan ya. Tempat yang dikaromahkan guys. Nah, itu yang dikaromahkan itu kan kita semua juga tahu kalau yang namanya karomah itu kan bukan hak kita. Betul. Karomah itu adalah hak yang maha kuasa yang diberikan kepercayaan terhadap alam yang ada. Siap. Betul. Ini Gondang ini air Gondang ini dinamakan Cikahuripan. Cikahuripan guys. Nah,
asal usul gondang ini dulunya yang disebut pembuka kampung namanya Eyang Lukman. Di sini penakluk kampung sebelum adanya kampung, namanya Eyang Lukman. Yang Lukman itu adalah penakluk kampung. Ya, artinya babat alas lah, pembuka Babat alas. Oh, yang pertama kali ya. Saya orang pertama di sini namanya Eyang Lukman. Eyang Lukman tuh memiliki murid dan bersahabat namanya Eyang Niku. Eyang Niku. Eyang Niku itu murid kesayangannya Lukman lah, karena beliau adalah sahabat pertama di sini dulunya. Oh. Terus di Gondang ini yang ada di Gondang ini yang orang yakini keberadaan para pinisepuh yang ada di Sumur Bandung Gondang ini. Itu kalau sepengetahuan saya yang dapat petunjuk bukan dari manusia ya, bukan dari orang lahiriah, dalam mimpi itu ini ada 7 sebenarnya. 7. Yang pertama yang kita yakini yang Lukman. Yang Lukman. Yang kedua yang Raden Panji. Yang Raden Panji. Yang ketiga Ibu Siti Jogja Jaya Kesukma Kesukmaning Jaya. Yang keempat yang Raden Gamparan. Yang Raden Gamparan. Yang kelima yang Raden Papak, kalau disebut sekarang Sunan Rohmat. Oh. Yang kelima itu Mbah Niku. Yang keenam Mbah Sinyo pemilik ini. Sepengetahuan saya itu. Lain dari itu saya sudah artinya tidak terlalu mengenal, tidak terlalu jauh. Ada sih yang lewat-lewat, tapi kan itu kan kita tidak perlu diyakini. Karena pada saat itu kan barangkali yang lewat itu ngaku-ngaku itu jin atau apa macam-macam. Iya. Tapi setahu saya itulah yang saya dapat gitu. Dan ini bukan makom, dan ini bukan apa namanya, situs ini bukan apa ya. Yang pasti ini adalah petilasan. Oh, petilasan. Orang zaman dulu. Zaman dulu dinamakan Padurenan. Padurenan ini singkatan sebenarnya. Oh, bukan karena ada pohon durian itu bukan, Pak? Bukan. Oh, bukan. Padurenan itu karena di sini awal cikal bakal kampung, jadi singkatan dari tempat berpadunya dan liren para pinisepuh dari Jawa atau dari Majapahit untuk diutus bertemu ke Pajajaran. Oh. Di sini adalah tempatnya yang terbaik karena di sini teduh. Ini pemilik haknya atas tanah ini namanya Mbah Sinyo. Oh. Berpadunya orang-orang zaman dulu itu berkumpulnya di sini. Berkumpul dan berlirennya untuk bermusyawarah di sini, karena di sini salah satu yang terbaik menurut beliau. Akhirnya dengan kekuasaan Allah dan kesaktian para beliau ditancapkanlah trisula itu. Oh, ada trisula. Ya, oh, yang di tengah-tengah tadi ya? Keluarlah mata air. Oh, ya Allah, Masya Allah. Nah, itu pun saya izin dulu ke Mbah Sinyo, saya izin dulu ke Eyang Lukman. Jadi akhirnya beliau berucap, ke Eyang Lukman manggilnya Kiai. Kiai, ini air kunamakan air Cikahuripan demi kehidupan banyak orang. Air Cikahuripan. Cikahuripan itu untuk menghidupkan banyak orang. Dulu kan bermanfaat sekali Sumur Gondang ini kan kemana-mana. Karena dengan adanya perubahan zamannya semua begini udah tidak kelihatan alamnya. Oh, ya Allah. Dulu kan alami banget, air membulak-bulak dari bawah dan tidak pernah kering. Jadi kayak mata air gede gitu Pak ya? Saya pernah waktu dibersihkan itu melihat 3 infralon di dalam itu. Oh. Sebesar 3 infralon. Oh. Besarnya mata air. Mata airnya. Berarti blepek gitu ya? Yang keluar itu saya temukan itu pasir dan kelereng. Kelereng banyak banget dari lubang itu sama pasir. Oh. Aneh bin ajaib itu. Kalau urut-urutan apa? Tadi kan ada sumur apa yang dikerangkan itu? Ada, kalau pesta bumi itu pesta yang bumi. Setahu saya yang pertama akan dipestakan itu di Keramat Ganceng. Keramat Ganceng itu ada di Pondok Ranggon. Pondok Ranggon. Yang kedua Keramat Curug Hawu yang ada di Kalimanggis. Curug Hawu ada di Kalimanggis. Yang ketiga yang akan diselamatkan Curug Gondang, Sumur Gondang yang ada di Harjamukti Pedurenan. Oh, yang ini nih. Saya. Oh. Sebenarnya ini keramat pusar Pak, keramat pancer ini. Papat kelima pancernya ada di sini.
Oh, Di arah sana Kapitan, Kapitan. di arah sana Keramat Tileng. Kampung Ya, Cileng. ya, di arah sana Keramat Celugau, di sana Keramat Ridek. Apa tuh Kridek tuh? Daerah mana tuh? Keramat Ridek daerah ini, Maridek itu daerah Durian Depok. Oh, dari Depok. Ya, ini di tengah-tengahnya Gondang, jadi benar 45 pancat besar ini. Oh ya Allah, luar biasa. Mungkin Bapak punya pengalaman seperti awal di sini. Walah, luar biasa banyak. Bisa diceritakan kepada Pak Gendan? Aduh, tidak begitu yakin nih karena takut disangkanya nanti akal-akalan buat-buatan, Mbak. Itu kan spiritual saya, itu kan untuk saya, bukan untuk diceritakan, Mas. Oke, benar. Jadi guys, Bapak Maman itu udah berapa tahun Pak di sini Pak? Saya tetap tidak keluar dari Gondang 2 tahun. Pagi, Beliau sore, siang, malam. beliau itu tidak keluar dari sini selama 2 tahun. Dari Durinan ya Pak ya? Saya 2 tahun di sini terus. 2 tahun di sini terus. Oh, tadi- Nggak kemana-mana. Jadi ibaratnya itu Bapak itu sebagai tamu mencari karomah di sini. Saya Wah, luar biasa. Maaf, Pak Maman berasal dari mana tadi? Bandung saya. Aslinya Bandung. Saya Bandung. Guys, beliau itu dari Bandung. Jauh-jauh menikmati kekaroman air dari pada Sumur Gondang ini. Luar biasa. Luar biasa. Jadi Sumur Gondang itu juga harus punya niat yang baik ya Pak ya. Saya kalau Sumur Gondang tuh kalau ngerti Ah, tentang guys. sejarah Gondang nggak mau pindah dari. Jadi Masya Allah. Aku sebenarnya udah lama di Jakarta ya, di daerah sini, di daerah Depok ini. Tapi aku baru tahu buat buat pemirsa, pemirsa mungkin Pak Maman mau Sumur cerita Gondang gitu itu, Bang. Kenapa nggak mau pindah dari sini? Saya begini Mas, ini dia cerita semuanya. spiritual, tapi Sedikit sebenarnya aja. tidak perlu diceritain ya. Siap. Tapi ini adalah saya Ini ngalamin. kita nggak usah bayar kan Pak Allah Edi ya? yang Maha Kuasa. Enggak kan? Saya pernah ketemu saya di sini. Ketemu apa? Saya ketemu Itu saya. dia. Dalam artian saya, mungkin Pak Edi Ketemu bisa cerita saya. sedikit. Kamu ketemu kamu. Ya, Logika kita apa guys? Oke, Oke, kita ceritakan lagi. saya ketemu kayak apa satu sih di jemurnya sini. gitu ya? Bahkan saya bertanya Pak Edi, sama apa sih bersama karena Pak Edi? berjasad, Oke. berbentuk. Masih pas sama Pak Gendang. Maman ini bentuk Maman. Saya tanya, Man, kamu ganteng amat, Man. Dia jawab, saya ganteng, memang ganteng. Terus berbalik tanya, kamu mau ganteng kayak saya? Mau, saya bilang itu. Inilah kehebatan yang Maha Kuasa, kebesaran Allah. Kalau kamu mau kayak saya, rasa, hati, dan ucapan samakan. Sekarang berapa umur sampean? Saya sudah 49 Pak. Saya 65. Ya Allah, sudah masih ngejar gitu ya. 65 cucu Masih saya umur. semester 4. Cucu pertama coba. Anak 7, cucu 5. Beliau mas saya, patuan saya mas. Kayaknya di sana muka ya, Pak Maman masih kayak umur 40-an itu loh. Karena mengenal alam itu tidak gampang. Mengenal alam ini tidak gampang. Ini airnya guys. Sebagai manusia kadang-kadang sombong. Airnya sangat jernih, dan keadaan. luar biasa. Sumurnya luar Anggun biasa. dengan Sumur kehidupan Gondang. sebagai orang yang mulia, dimuliakan. Ini juga Padahal kita ini paling rendah. Paling rendah kita wajib tempatnya kita menghamba sangat kepada setiap sangatlah makhluk. luas. Ya Allah, Kalau tahu alam. Saya luar ketemu biasa. saya tuh didampingi 2 orang wanita pakai jas hitam, baju kemeja putih, dasi merah. Sampai begitu saya di sini. Makanya orang kalau udah tahu di Gondang nggak mau pindah. Nggak mau pindah. Mau pindah tuh karena Saking betah, tenang, damai. terus anak istri gimana yang di Anak istri saya sekarang 7 istri udah pisah. Oh. Yang ada yang sekarang di Sumbawa. Saya lagi di sini lagi memang nggak tahu ada panggilan apa ke sini. Oh, jauh ya? Ternyata di sini mau hajatan Oh. Infonya dari mana? Dari dari teman-teman teman-teman. Nanti tanggal 11 ya Pak? tanggal 11 Tanggal 11 Agustus di sini akan diadakan acara Pesta Bumi. Pesta Bumi. Selamat Dia- syukuran Selamatan syukuran. saya. Oh, jadi buat teman-teman yang mau lihat nanti Silakan. silahkan. Tanggal 11 Tanggal 11 sampai tanggal 13. sampai tanggal 13. 11, 12, 13. 3 hari. 3 hari guys. Itu Agustus ya, bulan Agustus ya. Saya Bulan Agustus. Nanti bisa datang sini semuanya nih di Sumur Gondang. Gondang Keramat Padorenan, Gondang. Harjamukti, Raja Mukti Cimanggis. Cimanggis, Depok. Tatip bersama Pak Gendon.
tadi yang di belakang apa Pak? Iya. Pohon apa namanya itu? Itu ada pohon geroak, ada pohon salam. Ke sini aja. Nah, oke. Ada Pohon keruak ya. Hmm. Namanya pohon keruak, guys. Kalau di tempat kamu halaman kamu belum tentu ada. Karena ini pohon sudah sangat langka. Iya. Dan umurnya udah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Dan ini umurnya udah ratusan tahun, guys. Iya. Ya kan? Ini ada buahnya nggak, Pak? Ada. Bisa dimakan? Enggak Enggak bisa dimakan. Enggak bisa dimakan. Seperti pohon beringin juga ada buahnya, tapi enggak bisa dimakan. Coba Pak, kan ada tembok ya? Ada tembok tuh, Iya. pohon kecil. Iya. Pohonnya di atas. Pohonnya di atas. Logikanya Pak, harusnya kan jebol ya? Jebol, temboknya itu jebol. Harusnya Karena ketabrak akar. ketabrak akar. Kenapa nggak bisa jebol? Iya. Itu adalah kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Iya, betul. Betul sekali kan? Iya. Pohon tadi pohon namanya pohon Geroak. keruak. Dan itu pohon yang sangat langka, guys. Belum tentu di hutan, di kebun, di ladang ada. Iya, betul. Dari Paturunan bersama Pak Gendon. Nah, kalau ini guys, ini namanya pohon salam yang satu nih. Yang ada pohon keruak. Ini pohon apa nih Pak yang miring nih? Yang miring ini. Yang miring itu sama pohon geroak. Oh, keruak juga. Kalau yang gede ini keruak juga yang ada kayunya itu ya namanya. Itu kan ada tuh, ada. Ini salam, yang gede ini salam guys. Sekarang kalau menurut logika Kebungkus sama pohon ringin. Oh iya, besar, daunnya banyak Wah. jatuh ke sini. Yang namanya daun itu nggak pernah benar. dia itu luarnya ringin guys. Iya, nggak ada ya. Tapi kelipet nempel sama Itu kita bersihin daun di dasar. pohon nggak apa nih? bisa, karena salam ya. karena ada air itu. Luar biasa. Oh, gitu cara mandinya. Iya. Seger ini. Halo guys, masih bersama Pak Gendon. Kita mau ngulik-ngulik dulu sebentar nih. Kenapa kok mandi di sini? Kita kayaknya seger nih. Sini pengen mandi juga bersama Pak Gendon. Mas apa nih? Nur Handoko namanya. Mas Handoko. Kenapa Mas Handoko suka mandi di sini? Ya tadi saya awalnya sakit. Awalnya sakit. Terus? Ya alhamdulillah selama perjalanan di sini ya sehat badan. Oh, selama perjalanan di sini udah mandi beberapa kali? Ada berapa kali mandi di sini, Pak? Dari tahun 2018. Dari tahun 2018 mandi di sini pasti tiap hari. Iya, nggak setiap hari, setiap minggu. Katanya bisa dikatakan setiap hari juga sih ya. Oh, berarti Pak Handoko ini guys. Jadi seminggu sekali atau setiap hari bisa mandi di sini? Iya. Gimana rasa airnya? Alhamdulillah
ada perubahan. Alhamdulillah ada perubahan. Oh, air itu dingin gitu apa gimana, Pak? Ya awal pertama waktu saya sakit ya kan itu airnya seperti pedang. Kayak sabet. Saya badannya banyak energi negatifnya. Masya Badan saya. Allah. Jadi guys, Nah, Pak tapi Andoko ini pertama kali mandi, airnya seperti kayak pedang. Udah sakit, kayak ditusuk-tusuk gitu ya. Pertama kali mandi di sini ya. Terus gimana tuh? ya alhamdulillah dalam perjalanan itu Hah? ya, ya ada prosesnya gitu kan. Heeh. Karena banyak energi negatif badan dari tahun 2018 sampai sekarang alhamdulillah lah sehat gitu kan. Tapi butuh proses gitu. Tuh dulu emang sakit apa, Pak? Ah, dibilang sakit ya mungkin energi negatif. Energi negatif tapi berhubungan dengan hal-hal gaib, Iya. guys. Energinya tuh kayak jadi kayak lemah gitu. Ada sesuatu yang kayak bayang-bayang atau ada yang kalau bahasa Jawa itu ada yang mengintili ya, Pak ya? Iya. Ada yang mengintili itu. Nah, akhirnya disarankan untuk mandi di sini dari siapa? Dari kiai siapa tuh siapa? Awal sih niat dari sendiri gitu. Di Mm. sini ada juru kunci. Jadi saya minta tolong gitu sama juru kuncinya sini awalnya situ. Oh. Iya. Akhirnya diizinin ya alhamdulillah dan mengikuti peraturan dan prosedur sini aja. Alhamdulillah akhirnya sehat ya. Yang penting saya sembuh gitu kan, sehat gitu. Jadi kalian guys yang pengen mandi di sini harus mengikuti prosedur yang ada di sini. Izin dulu sama pengurusnya, bukan begitu, Pak? Iya. Oh, benar. Tapi sekarang udah berapa persen setelah mandi di sini? Alhamdulillah 100% lah sekarang sehat. Sudah hampir 100%, guys. Jadi yang tadinya ada sesuatu bayangan, ada energi negatif, sekarang udah benar-benar positif. Itulah khasiatnya dari mandi di Sumur Gondang ini. Salah satu di antaranya sumur ciptaan Allah yang penuh karomah. Pesanan Dali udah kabar ngadu, Jepin udah kabar ngadu udah. Ya, Telinga ya sama Bunda. Ya, kalau pakai bener masih denger juga dikit. Ini enggak abang-abang dihubung. Ya, kamu mandi, gulung nyamuk dari daun pisang kering. Ya. mandi. Ya Allah Akbar ya. Masih Iya, bersama Bella, ya. Pak Gendon. Bade, anu ibu sini gamparan dari Bogor. Ya ibu ada yang solehan di lawan Cirebon. Ya, di sini. Ya. Juru kunci, guys. Mbah Pangeran Panji dari Cirebon. Semua pendatang yang ada di sini. Ada sepuh, jadi Ya. bisa Kan kalau jarah, kita jangan salah pasang.
Pak Gendor? Awalnya sih kita juga kan dari mulut ke mulut ya, Ya, dari betul. dasar dari orang tua kan gitu. Kita mah masalahnya dititipin sama orang tua bahwa ini cagar budaya gitu. Cagar budaya. Cagar budaya yang ada di Asep di Harjamukti. Jadi kalau masalah kesana kesininya enggak, saya mungkin ada yang lebih paham. Ya mungkin Pak Maman lebih paham. Kalau saya Betul. cuman ngetuain anak muda di sini. Kalau ada acara ya saya kan gitu. Nah, dari setahun kan 3 kali sini kita bikin. Nah, jadi acara besarnya mah besok sedekah bumi namanya kalau di sini. Namanya sedekah bumi. Sedekah bumi. Namanya sedekah bumi guys. Jangan lupa tanggal 11 Agustus. Berapa hari Pak? Ya tergantung rezekinya ya. Kalau ada rezekinya kuat 3 hari 3 malam. Kalau ya biasanya sih pakai 2 hari 2 malam. Jadi tergantung situasi deh guys. Kalau ada rezeki, ada donatur, bisa 3 hari 3 malam. Tapi itu semua tergantung, masih tentatif ya. Minimal 1 hari 2 hari itu ada buat sedekah bumi yang ada di Sumur Gondang. Ya silakan. Ya intinya itu aja. Kalau memang lebih jelas masalah di sini, ya mungkin saya serahin sama Pak Maman. Oke, terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Mungkin Pak Haji bisa kasih wawasan buat warga Harjamukti atau Babakan atau Sukatani untuk berkunjung di sini. Silahkan. Ya silakan. Kalau menurut cerita air ini berkaromah, kalau emang silakan kita ada yang membutuhkan misalnya orang sakit atau tolong air ini berkaromah. Jadi intinya itu aja. Saya juga nggak bisa ceritain panjang-panjang. Ya itu kan tergantung keyakinan masing-masing kan. Gitu. Siap. Jadi tergantung keyakinan masing-masing guys. Air ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Ya kan Pak ya? Betul. Buat umat manusia diadakannya air ini. Cuman ya itu tadi, air ini mengandung berapa zat IO-nya, zat berapa itunya berapa nggak tahu, tergantung kita. Masih bersama Pak Gendor. Saya meniatkan mandi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pohon keruak itu yang mana, Pak? Yang kanan. Yang ada daun-daunnya ya. Iya, itu umumnya biasanya paling sebesar paha. Harusnya. Atau sebesar lengan ya kebanyakan ada. Oh, itu dia yang ada daun-daunnya itu guys. Namanya pohon keruak. Iya. Belum tentu di daerah kamu atau kampung kamu atau di sumur di ladang kamu atau kamu belum tentu ada. Nah, ini pohon sangat sebesar itu. Seharusnya itu besarnya cuma seberapa Pak? Ya, sepaha. Maksimal udah itu. Maksimal udah sepaha. Tapi ini berpaha-paha ya. Iya. Luar biasa. Jadi peninggalan dan kekuasaan Allah yang tak luar biasa. Mandi guys. Kita mandi guys. Airnya dingin, airnya luar biasa. Pokoknya kayak pemandian alam. Jadi gitu caranya mandinya guys. Saling selulup aja. No, bapak-bapak no. Mandi aja, ya kan? Jangan diniatkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Iya. Oh, mandinya mandi gitu, guys. Saya nggak bawa ke celana pendek, Pak. Hah? Emang iya? Celana apa anu? Sarung. Ya, guys. Tadi aku udah mandi di sini. Area seger. Benar, celananya biasa punya yang punya orang biasa. Terima kasih sekali. Sudah mengikuti dengan Pak Sedang. Masih bersama. Itu. Asik juga nih. Kayaknya nih. Ya Allah, jadi pengen mandi. Bang belum mandi saya di rumah. Masih bersama Pak Gendon. Habis mandi, seger, bersih, lapar dah. Mau makan sarapan bubur dulu, guys. Biar nggak buat ganjel. Bersama abang bubur kita. Mang siapa namanya nih? Mang Arif. Aku mau beli bubur 2. Oke. Makasih Mang Arif. Siap. Semoga tetap lancar. Iya. Suara siapa? Kuping kagak 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 bakal kedenger. Ada pisan. Pengen lagi diomong. Ya,
Oh, dulu abah itu Ya. juru kunci ya. Ya ini budak ini. Oh, tapi karena udah sepuh. Ya budak apa? Oh. Ya kagak dengar bisa. Kagak nggak bakal pendengar. Aku coba tadi. Kadang-kadang kelupaan kena air Oh. mati. Oh. Iya. Jadi gendang telinganya nih, guys. Allah, iya. Gendang telinganya itu sekarang udah nggak dengar Jadi karena nggak kena kena air. ini siapa nggak kena apa. Oh. Kenapa? Karena nggak ngeliat. Itu, iya. Oh. Usia udah 86 bulan kalau usia. 86 bulan. Alang bulan 6. Alang. Ya. Aman. Allah.